Pengertian pendekatan pembelajaran. Ahmad Sudrajat menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang pada proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya umum, mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoris tertentu. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Tiap pendekatan pembelajaran tersebut mempunyai karakteristik tertentu dan berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsi dan tujuan tiap pendekatan. Ada 4 model pembelajaran menurut Joyce dan Weil. Yang pertama, model interaksi sosial. Dalam model ini, siswa dituntut aktif berinteraksi dengan lingkungan belajar. 2. Model pemrosesan informasi, menuntut siswa untuk aktif dalam memilih dan mengembangkan materi yang akan dipelajarinya. 3. Model personal, yaitu menuntut siswa mampu mengeksplorasi dan mengaktualisasi kemampuannya pada kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, model modifikasi tingkah laku. Siswa mampu mengembangkan kemampuannya melalui tugas belajar, pembentukan perilaku aktif, dan manipulasi lingkungan untuk kepentingan belajar. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, dan kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Fungsi dan tujuan pendekatan pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, pemilihan dan penggunaan metode yang tepat dalam menyajikan suatu materi dapat membantu siswa dalam mengetahui serta memahami segala sesuatu yang disajikan guru, sehingga melalui tes belajar dapat diketahui peningkatan prestasi belajar siswa. Melalui pembelajaran yang tepat, siswa diharapkan mampu memahami dan menguasai materi ajar sehingga dapat berguna dalam kehidupan nyata. Fungsi pendekatan dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai acuan pengorganisasian bahan ajar yang akan dipelajari peserta didik selama proses pembelajaran. Bahan ajar adalah uraian materi dari silabus yang akan diajarkan sebagai sarana untuk mewujudkan ketercapaian kompetensi. Beberapa tujuan pendekatan pembelajaran: menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil dari pembelajaran, sebagai pedoman untuk menyusun tahapan pada metode pembelajaran, menunjukkan garis rujukan dalam perancangan pembelajaran, menganalisa masalah yang terjadi pada pembelajaran, dan membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran. 1. Pendekatan kontekstual. Dalam hal ini, tugas pendidik adalah membantu peserta didik dalam mencapai tujuannya. Tenaga pendidik bertugas mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi kelas yang dapat berupa pengetahuan, keterampilan dari hasil. Penggunaan pembelajaran kontekstual memiliki potensi tidak hanya untuk mengembangkan ranah pengetahuan dan keterampilan proses, tetapi juga mengembangkan sikap, nilai, serta kreativitas peserta didik dalam memecahkan masalah yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan yang memandang siswa sebagai individu aktif membangun pengetahuannya sendiri dengan cara mengalami dan mengerjakannya dalam proses masuk ke dunia nyata secara terus-menerus. Menurut teori konstruktivisme, konsep-konsep yang dibina pada struktur kognitif seseorang akan berkembang dan berubah apabila mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. Pendekatan konstruktivisme sangat penting dalam proses pembelajaran, karena belajar digalakkan membina konsep sendiri dengan menghubungkan perkara yang dipelajari dengan pengetahuan yang sedia ada pada mereka. Pendekatan deduktif. Pendekatan ini ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah pada bagian awal pembelajaran
Pendekatan deduktif dilandasi suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik bila peserta didik mengetahui wilayah persoalan dan konsep dasar. Pendekatan induktif. Ciri utama pendekatan ini yaitu pengolahan informasi adalah menggunakan data untuk membangun konsep atau untuk memperoleh pengertian. Beberapa contoh pembelajaran dengan pendekatan induktif, misalnya inquiry, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis kasus, dan pembelajaran penemuan. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, peserta didik diajak untuk meningkatkan kreativitas, sikap ilmiah, menggunakan konsep dan proses sains dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dengan pendekatan ini perlu diselenggarakan dengan cara mengintegrasi berbagai disiplin ilmu dalam rangka memahami berbagai hubungan yang terjadi antara sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan saintifik. Pendekatan ini adalah pendekatan yang menggunakan langkah-langkah serta kaidah ilmiah dalam proses pembelajaran. Pendekatan individual. Pendekatan individual merupakan pendekatan langsung dilakukan guru terhadap anak didiknya untuk memecahkan kasus anak didiknya tersebut. Pendekatan ini dapat mengefektifkan proses belajar mengajar, interaksi guru dan siswa berjalan dengan baik. Ciri pendekatan individual. Guru melakukan pendekatan secara pribadi pada setiap siswa di kelas dan memberikan kesempatan pada anak didik sebagai individu untuk aktif, kreatif, mandiri dalam belajar. Guru harus peka melihat perbedaan sifat semua anak didik. Guru lebih berperan sebagai fasilitator dan pembimbing di kelas. Guru harus mampu menyajikan pelajaran yang menarik di depan kelas. Pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah salah satu pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivisme. Belajar kelompok merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Pendekatan kelompok sangat diperlukan untuk meningkatkan keaktifan dan mengembangkan kreativitas anak sehingga potensi yang dimiliki anak sedikit demi sedikit akan tersalurkan. Pendekatan edukatif. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan sadar oleh guru terhadap anak didik yang bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku anak didik ke arah yang lebih baik, serta mendidik siswa agar menghargai norma yang berlaku. Ciri pendekatan edukatif. Pendekatan pembelajaran ini memiliki tujuan membantu anak didik dalam suatu perkembangan tertentu, adanya prosedur yang direncanakan untuk mencapai tujuan secara optimal. Pendekatan pembelajaran edukatif ditandai dengan penggarapan materi khusus, memiliki batas waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran, pendekatan edukatif dalam sistem berkelas. Pendekatan humanistik. Pendekatan ini dipahami sebagai pembelajaran yang mengarah pada proses memanusiakan manusia, sebagaimana yang digagas oleh Paulo Freire. Pendidikan yang humanistik menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan yang utama adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antar pribadi-pribadi dan antara pribadi dan kelompok di dalam suatu komunitas sekolah. Pendekatan open-ended. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendorong kegiatan kreatif siswa dan kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah secara bersamaan. Dengan kata lain, baik kegiatan siswa dan pemikiran mereka harus stabil. Open-ended memberikan keleluasan pada siswa untuk berpikir secara aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah. Pendekatan sosial emosional. Menurut pendekatan ini, pembelajaran yang baik adalah terciptanya hubungan yang baik antar semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran, yaitu pendidik dengan peserta didik dan antara peserta didik.
Dalam pendekatan sosio-emosional ini, pendekatan pembelajaran di kelas diarahkan untuk menciptakan iklim sosio-emosional yang positif. Menurut Thomas Gordon, hubungan guru dan siswa dikatakan memiliki iklim sosio-emosional yang baik apabila hubungan itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah sebuah pendekatan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik, bagaimana cara mengajak peserta didik dalam berpikir kritis dengan cara memberi topik yang menarik dari setiap materinya. Pendekatan fungsional. Pembelajaran bahasa dengan pendekatan fungsional dilakukan untuk mengadakan kontak langsung dengan masyarakat pemakai bahasa. Dengan demikian, siswa langsung menghadapi bahasa yang hidup dan mencoba memakainya sesuai dengan keperluan komunikasi sehari-hari. Pendekatan pemecahan masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar bekerja secara berkelompok mencari solusi dari permasalahan. Tujuan model pembelajaran problem-based learning, yakni pembelajaran berbasis masalah, membuat siswa menjadi pembelajar mandiri. Ketika siswa belajar, maka siswa akan dapat memilih strategi belajar yang sesuai, terampil menggunakan strategi, dan mampu mengontrol proses belajarnya. Karakteristik problem-based learning memiliki karakteristik sebagai berikut. Belajar dimulai dengan satu masalah, memastikan bahwa masalah tersebut berhubungan dengan dunia nyata siswa, mengorganisasi pelajaran seputar masalah, memberikan tanggung jawab yang besar pada siswa dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar, menuntut siswa untuk mendemonstrasikan yang telah mereka pelajari. Pendekatan inquiry. Inquiry dalam bahasa Inggris, inquiry berarti pertanyaan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Strategi ini suatu rangkaian kegiatan belajar melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa, menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan juga analitis sehingga mereka mampu merumuskan sendiri apa yang mereka dapat. Tujuan pendekatan inquiry yakni meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam menemukan dan memproses bahan pelajaran, mengurangi ketergantungan peserta didik pada guru, melatih peserta didik menggali dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, dan memberikan pengalaman belajar seumur hidup.